Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan OSN tingkat kabupaten bidang kimia tahun 2024. Mari kita lihat soal nomor 6. Metode Winkler dapat digunakan untuk mengukur kadar oksigen terlarut DO dalam air. Dalam pH basa, Mn2+ dapat teroksidasi menjadi Mn3+, membentuk endapan berwarna coklat, MnOH 3 kali. Dengan reaksi sebagai berikut. Ini reaksinya, belum setara. 25 ml sampel air sungai diukur kadar oksigen terlarutnya dengan menambahkan Mn2+ berlebih dan menghasilkan endapan berwarna coklat. Oke, di sini kita punya sampel air sungai 25 ml, ada kandungan oksigen di dalamnya. Kemudian ditambahkan Mn2 berlebih sehingga dihasilkan endapan MnOH 3 kali. Selanjutnya, endapan direaksikan kembali dengan Ki berlebih sehingga teroksidasi menjadi I2 sesuai reaksi ini. Oke, setelah dihasilkan endapan MnOH 3 kali, dia ditambahkan Ki berlebih sehingga dihasilkan I2. Kemudian, I2 yang dilepaskan dititrasi dengan Na2S2O3 0,001 molar dengan reaksi berikut. Nih, I2-nya dititrasi menggunakan Na2S2O3. Untuk mencapai titik akhir dibutuhkan 25 ml Na2S2O3. Kadar ditanyakan, kadar oksigen terlarut dalam sampel air sungai adalah. Oke, di sini kita diminta menghitung kadar oksigen dalam satuan miligram per liter, berarti artinya massa dibagi volume. Nah, untuk menghitung kadar oksigen, itu rumusnya adalah ini teman-teman ya. Kadar oksigen adalah massa oksigen dibagi volume. Kenapa kita pakai rumus massa? Karena di pilihan jawaban satuannya miligram ya di sini ya. Per volume. Kenapa per volume? Karena di sini pernya per liter, satuan volume. Untuk mengerjakan soal ini, teman-teman harus menguasai beberapa materi di kimia seperti hubungan mol dan molaritas, penyetaraan persamaan reaksi, dan tentu saja stoikiometri reaksi. Ini sudah kita bikin skemanya, mari kita analisa. Tujuan akhir kita adalah nanti menghitung massa oksigen. Kemudian setelah menghitung massa oksigen, baru kita hitung kadarnya ya. Di sini kita nggak tahu berapa massa oksigennya, berarti kita langsung saja dari belakang ya. Kita mulai dari belakang. Ini adalah reaksi titrasi I2 oleh Na2S2O3. Dari data ini kita bisa menghitung bahwa mol Na2S2O3 yang bereaksi adalah 25 mili dikali 0,01 molar. Kita ketemu nilainya sebesar 0,025. Ini satuannya milimol ya. Kenapa milimol? Karena volume yang kita gunakan di sini dalam satuan mililiter. Jadi kita udah tahu nih, jumlah N2S2O3-nya yang bereaksi adalah 0,02 milimol. Karena ini titrasi, maka mol I2 yang bereaksi perbandingannya akan sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kita bisa hitung, ini misalnya kita nggak tahu mol I2-nya berapa, kita bisa hitungnya seperti ini. Mol I2 per mol Na2S2O3 itu akan sama dengan koefisien I2 dibagi koefisien Na2S2O3. Tinggal kita masukkan saja, mol I2-nya kita nggak tahu, kita tulis mol I2. Mol Na2S2O3 sudah kita hitung ya, 0,025 milimol. Sama dengan koefisien I2 di reaksi yang sudah setara, reaksi titrasi ini, koefisien I2 adalah 1. Sementara koefisien Na2S2O3 adalah 2. Kita masukkan, sehingga dari sini kita bisa hitung bahwa mol I2 akan sama dengan 0,0125 milimol. Mol I2 sudah kita dapatkan. Sekarang I2 ini nanti akan kita gunakan data molnya untuk menghitung berapa sih MnOH 3 kali yang dihasilkan. Sehingga nanti kita bisa hitung oksigennya di sini. Mari kita lanjutkan perhitungan kita. Ini adalah reaksi ketika MnOH 3 kali ditambahkan Ki berlebih.
Kita tinggal setarakan dulu, karena bisa jadi ini belum setara reaksinya. Pertama kita setarakan I-nya. Di produk ada I2, di reaktan baru I dengan KI ya, maka KI kita kalikan 2. Kemudian kita kali 2, Mn-nya juga kita kali 2. Nah, sudah setara ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa koefisien MnOH 3 kali adalah 2, koefisien I2 adalah 1. Sehingga dengan cara yang sama, di bagian titrasi kita bisa menuliskan bahwa mol MnOH 3 kali per molnya I2 itu akan sama dengan koefisien MnOH 3 kali per koefisien I2. Mol MnOH 3 kali kita nggak tahu, kita tulis saja MnOH 3 kali per mol I2 sudah kita hitung di sini. 0,0125 milimol. Kita masukkan, koefisien MnOH 3 kali dari hasil penyetaraan adalah 2. Koefisien I2 dari hasil penyetaraan adalah 1, sehingga di sini kita bisa hitung mol MnOH 3 kali adalah 0,025 milimol. Kita sudah dapat mol MnOH 3 kali yang dihasilkan dari proses pertama. Nah, sekarang kita menuju akhir perhitungan ya. Kita pakai reaksi yang paling awal, yaitu ketika sampel air sungai ditambahkan Mn2+ berlebih. Reaksi yang terjadi ketika Mn2+ berlebih direaksikan dengan air sungai adalah sebagai berikut. Ini reaksinya belum setara, mari kita setarakan terlebih dahulu ya. Untuk menyatakan reaksi, maka kita harus samakan semua jumlah atom di kiri sama atom di kanan ya. Jadi untuk menyetarakannya kita bisa, ini kita kalikan 4, 4, 2. Mn di sebelah kiri 4, Mn sebelah kanan 4. O sebelah kiri ini ada 8, tambah 2, 10, tambah 2, 12. Sebelah kanan produk 4 kali 3, 12. Sekarang H. H di sebelah kiri 4 kali 2, 8, 8, 2 kali 2, 4, 8 tambah 4, 12. Di sebelah kanan, sebelah produk 4 kali 3, 12. Dah ya, setara ya. Baik, dengan cara yang sama dengan perhitungan-perhitungan sebelumnya, kita bisa menghitung mol oksigen dengan perbandingan koefisien. Mol oksigen dibagi mol MnOH 3 kali, itu akan sama dengan koefisien oksigen dibagi koefisien MnOH 3 kali. Untuk mol oksigen, ini kita belum tahu karena memang yang kita cari. Mol MnOH 3 kali kita sudah dapat di sini 0,025. Untuk koefisien oksigen, hasil penyetaraan reaksi koefisien oksigen adalah 1, sementara koefisien MnOH 3 kali di sini adalah 4. Dari sini kita bisa hitung bahwa mol O2 itu adalah 0,00625 milimol. Ini adalah molnya oksigen. Karena mol oksigen sudah ketemu, maka kita bisa menghitung massa oksigen ya. Mol oksigen tadi kan 0,00625 milimol. Kemudian untuk menghitung massa oksigen kita bisa menggunakan rumus mol dikali Mr. Molnya kita masukkan 0,00625 dikali dengan Mr-nya oksigen itu adalah 32. 16 kali 2. Diperoleh hasil 0,2 miligram. Kenapa miligram? Karena satuan mol yang dipakai adalah milimol. Maka massa yang diperoleh adalah miligram. Sekarang terakhir kita masukkan ke dalam rumus. Kadar oksigen itu akan sama dengan massa oksigen 0,2 mg per volume. Volume sampel kan adalah 25 ml. Ini kalau kita jadikan liter, tinggal kita bagi 1000, jadinya 0,025. 0,025 liter. Dari sini kita bisa hitung kadar oksigen di dalam air sungai adalah 8 mg per liter. Jawaban yang paling tepat adalah yang E.
Oke, mungkin sampai sini dulu video pembahasan kali ini. Thank you sudah menonton. Dah.